Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang hukum ketenagakerjaan yang beranggotakan 1. Windy Uswatun Hasanah dengan NPM 210065. Yang kedua, Anissa Dwi Nugraheni dengan NPM 210075. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Fioni Dian Prastias dengan NPM 210077. Bab yang pertama yaitu pengertian dan kedudukan hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian hukum ketenagakerjaan. A.N. Maulenar menyatakan hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, dan pengusaha dengan pengusaha. Imam Supomo mendefinisikan hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Adapun yang dimaksud dengan ketenagakerjaan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan adalah suatu sistem hukum yang tersusun dalam sekumpulan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengatur dan menjadikan sistem ketenagakerjaan menjadi lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme hubungan industrial yang berwawasan keadilan, penuh tanggung jawab, dan bermartabat. Yang selanjutnya terdapat ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. A. Seperangkat sistem hukum. Hukum-hukum positif yang mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan yang meliputi syarat kerja, norma kerja, dan pengawasan kerja. B. Subjek hukum yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Pihak pemerintah bersama DPR. C. Mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan. Syarat kerja adalah sejak terjadinya hubungan kerja. Norma kerja adalah dalam proses hubungan kerja yang menjawantahkan aspek hak dan kewajiban yang seimbang. D. Berwawasan keadilan, bertanggung jawab, dan bermartabat. Bahwa hubungan industrial yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila harus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. E. Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Bahwa hubungan kerja merupakan suatu bentuk perhubungan hukum yang dilakukan oleh masing-masing subjek hukum dalam suatu perbuatan hukum yang mewakili kepentingan atas hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum. F. Bertujuan untuk individu dan nasional. Bahwa secara individu pekerja merupakan subjek hukum yang melaksanakan pemberian pikiran dan tenaganya guna mendapatkan balas jasa berupa penikmatan untuk diri dan keluarganya. G. Kesejahteraan hidup dan ketentraman berusaha. Terhadap imbalan atas jasa yang diberikan, maka pekerja diharapkan dapat menggapai tingkat kesejahteraan hidup yang layak. Yang kedua, kedudukan hukum ketenagakerjaan. Di bawah ini merupakan skema kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum ketenagakerjaan memiliki 3 hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara, di mana yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. A. Hukum ketenagakerjaan ditinjau dari hukum perdata. Pada saat para pihak sepakat menandatangani perjanjian kerja untuk suatu waktu tertentu, maka pada saat tersebut telah dilaksanakan suatu implementasi terhadap pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sah pelaksanaan suatu bentuk hubungan hukum untuk memberikan dan menerima suatu objek hukum berupa pekerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. B. Hukum ketenagakerjaan ditinjau dari hukum pidana. Pada praktiknya, dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja atau pada saat dimulainya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, banyak terdapat penyimpangan dalam penerapan program jam sostek sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, di mana pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa program jam sostek wajib dilakukan oleh semua perusahaan dengan semua tenaga kerja sejak dimulainya hubungan kerja. Selanjutnya, pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa ancaman terhadap pelanggaran atau salah satunya adalah pasal 4 ayat 1 adalah kurungan selama 6 bulan atau denda sebanyak
50 juta rupiah, dan apabila masih terjadi pengulangan terhadap pelanggaran tersebut, maka pada ayat 2 disebutkan mengenai peningkatan hukuman kurungan menjadi 8 bulan masa kurungan dengan jenis pelanggaran adalah pidana. C. Hukum ketenagakerjaan ditinjau dari hukum tata usaha negara. Salah satu kewajiban pengusaha dalam pelaksanaan praktik ketenagakerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 ayat 1 yang juga menyebutkan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Hukum positif di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Penerapan norma kerja dalam tatanan hukum ketenagakerjaan terdiri dari beberapa hukum positif, antara lain: A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Perusahaan. G. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. H. Peraturan Pemerintah 19 Permen 2012 tentang Outsourcing. I. Permen 100 Permen 2003 tentang PKWT. J. Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Selanjutnya yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka berikut beberapa hal yang menjadi keputusannya. Yang pertama, khusus pasal 137 tentang mogok kerja dan pasal 138 ayat 1 tentang mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja dengan tidak melanggar hukum, maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang kedua, khusus pasal 153 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ketiga, khusus pasal 158 dan 158 ayat 1 tentang PHK akibat melakukan kesalahan berat, maka sepanjang mengenai anak kalimat atau isi pasal termaksud dan didasari oleh pengaduan pengusaha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang keempat, khusus pasal 159 dengan jelas dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwajib atau kepolisian. Status pasal ini dinyatakan tidak berlaku. Yang kelima, khusus pasal 160 ayat 1 tentang pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana atau ditambahkan pada anak kalimat dengan bukan atas pengaduan pihak pengusaha, maka dinyatakan tetap berlaku, yakni pengusaha tidak wajib membayar upah pekerja atau buruh, melainkan hanya berkewajiban memberikan santunan kepada keluarga atau pekerja buruh sesuai ketentuan pasal 160 ayat 1 huruf A sampai D. Status pasal tetap berlaku sepanjang bukan atas pengaduan pengusaha. Yang keenam, khusus pasal 170 dan pasal 171 sepanjang menyangkut pasal 158 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan yang terakhir, khusus pasal 96 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 Peraturan Perundang-undangan ke-10 2013 tanggal 19 September 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal ini menghapuskan masa kadaluarsa terhadap tuntutan pembayaran upah, pekerja atau buruh, dan segala upah yang timbul karena adanya hubungan kerja sejak timbulnya hak tersebut. Kemudian syarat kerja dan perjanjian kerja dalam hubungan kerja. Yang pertama, syarat kerja atau mikrokondisional. Syarat kerja dalam praktik tenaga kerjaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemenuhan aspek formil dalam hukuman terhadap kajian teori dan praktik. Menurut hukum ketenaga kerjaan, syarat kerja dalam sistem hubungan kerja haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur adanya pekerjaan. Yang kedua, unsur adanya upah. Yang ketiga, unsur adanya pemerintah. Dan yang terakhir, unsur adanya waktu tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja. Suatu bentuk perbuatan hukum antara buruh dan pengusaha yang sama-sama dalam suatu perikatan memunculkan hubungan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dengan didasari adanya perintah, upah, hal yang dikerjakan dan waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50. Hubungan kerja memunculkan suatu perjanjian kerja, baik yang tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut harus memenuhi unsur syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1320. Perjanjian kerja dilihat dari jangka waktu perjanjian, dikenal dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT atau tetap. Berikut ini tabel PKWT dan PKWTT dalam pro kontra praktik ketenaga kerjaan. Pada tabel PKWT dilakukan dengan aturan waktu dan mekanisme PKWT yang berlaku. Kemudian pada PKWTT dilakukan dengan melalui masa percobaan selama 3 bulan. Pada PKWT dapat diperpanjang 1 kali mengikuti masa jeda 30 hari dan dilakukan kontrak terakhir sebanyak 1 kali. Pada PKWTT dapat diperpanjang masa percobaan 3 bulan dengan dasar adanya kesepakatan. Kemudian pada PKWT dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh para pihak sesuai hal-hal yang diatur dan memiliki konsekuensi penalti atau mengakhiri perjanjian kerja tersebut. Tetapi jika di PKWTT, pengakhiran perjanjian tidak berkonsekuensi terhadap penalti. Kemudian pada PKWT, wajib didaftarkan jam sostek sejak dimulainya hubungan kerja, tetapi pada praktiknya PKWT tidak didaftarkan atas jam sostek. Namun pada PKWTT, kepesertaan jam sostek umumnya terjadi pada saat telah melampaui masa percobaan. Dan yang terakhir pada PKWT umumnya tidak dilihat tentang jenis dan sifat pekerjaan dalam praktik PKWT. Namun pada PKWTT, praktik masa percobaan biasanya diberikan untuk pekerja-pekerjaan yang dapat terukur pencapaiannya. Yang selanjutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, hubungan industrial dan perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. 3 fungsi utama hubungan industrial, yaitu A. Pemerintah dalam hal ini mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, dan melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. B. Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan anggota beserta keluarganya. C. Pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja dan larangan PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Subjek, isi, dan keadaan yang melingkupi perjanjian kerja bermacam-macam. Beberapa macam pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut. A. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau majikan.
Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha. Penetapan PHK dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI tidak diperlukan apabila yang pertama, buruh masih dalam masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja harus dinyatakan secara tertulis sebelumnya. Yang kedua, buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan atau intimidasi dari pengusaha. Yang ketiga, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian waktu tertentu. Yang keempat, buruh mencapai usia pensiun dengan ketetapan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Yang kelima, buruh meninggal dunia. B. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Terdapat dua macam PHK atas permintaan buruh. Yang pertama, dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, PHK atas permintaan buruh karena adanya ancaman atau pelecehan dari pengusaha yang membutuhkan penetapan dari lembaga PPHI. Buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Dalam hal hubungan kerja berakhir demi hukum, dimaksudkan bahwa hubungan kerja tersebut akan berakhir dengan sendirinya dan untuk itu tidak perlu adanya perbuatan hukum tertentu, misalnya harus membayar pesangon. Yang D. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan-alasan sebagaimana terdapat di dalam pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang ketiga, hak buruh setelah PHK. Buruh yang diputuskan hubungan kerjanya jika dikaitkan dengan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, buruh yang diputuskan hubungan kerjanya tanpa uang pesangon maupun uang jasa ialah buruh yang telah melakukan kesalahan berat, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Yang kedua, yaitu buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan diberikan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dan uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan dan uang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan. Yang ketiga, buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan diberikan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dan uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan dan uang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan. Buruh akan memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan apabila telah memenuhi 2 syarat kumulatif, yaitu PHK tersebut dilakukan oleh majikan bukan karena kesalahan buruh, baik kesalahan berat maupun kesalahan ringan. Yang kedua, masa kerja buruh tersebut harus sudah 5 tahun atau lebih. Yang keempat yaitu penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan atau perburuhan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak ketenagakerjaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat 2 sistem, yaitu yang pertama, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu mediasi. Yang dimaksud mediasi di sini adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri. Yang kedua ada konsoliasi, yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsoliator yang memenuhi syarat-syarat konsoliator yang ditetapkan oleh Menteri. Fit UU nomor 2 tahun 2004 adalah pegawai perantara swasta. Yang ketiga ada arbitrase, merupakan perselisihan yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial yang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis. Isinya adalah para pihak yang berselisih bersepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter. Yang kedua yaitu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan-pengadilan hubungan industrial. Adalah forum penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, yakni pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri.
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata kecuali ditentukan lain oleh UU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.